Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek dulu di bawah buku dan posisinya ada sampah, tolong diambil, bersihkan. Itu di bawah buku. Oh lagi yang hadir hari ini Anindya sakit, Aditya sakit, kemudian Inayat sakit, Fauzan sakit, satu lagi Nadia ya. Nadia yang cepat. Ya mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan. Dan bagi kalian yang sehat bertambah sehat ya. Oke, Nurul hari-hari ceria Nurul ya. Baik, ini sebelum pembelajaran mulai, dokternya mungkin karena banyak kawannya yang sakit, suasana itu jadi agak sedikit lemas hari ini. Kita coba melakukan kegiatan ice breaking. Baik ya. Jadi ice breaking kita ini temanya adalah tepuk nyamuk. Siapa yang pernah main tepuk nyamuk? Oke, Bapak kasih contoh begini ya. Jadi untuk ice breaking tepuk nyamuk ini, yang pertama dilakukan adalah nanti kalian akan membuat satu lingkaran terkelompok ya. Kemudian nanti kalian akan membuat gerakan orang saat menepuk nyamuk. Jadi tangan kiri kalian itu adalah nyamuknya. Kemudian tangan kanan kalian akan diinjak sebagai yang akan menepuk nyamuk itu ya. Ngerti? Yang kanan ngerti? Nah kita tes dulu ya. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk, ya tepuk nyamuk berarti kalian sudah mulai menepuk tangan kiri kalian ya. Kita tes ya. Tangannya semua begini, lurus begini ya. Oke. Tepuk nyamuk. Oke, langsung dimentalkan ya, langsung dimentalkan. Kita kasih lagi. Ya. Tepuk nyamuk. Nah, oke, ngerti semua ya. Nah, permainan kita tidak semudah itu ya. Jadi kalau Bapak katakan tepuk nyamuk sendiri, berarti tangan kalian ini yang kalian tepuk karena nyamuknya sih, ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan membuat lingkaran. Dia akan menepuk nyamuk sesuai perintah. Kita akan membuat lingkaran ini ya. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kanan, artinya yang kalian tepuk adalah tangan sebelah tekan sebelah kanan kalian, ya. Ngerti? Ngerti sampai di sini? Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kanan, kalian tepuk adalah nyamuk yang di bagian kanan kalian. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kiri, berarti kalian menepuk nyamuk di sebagian di sebelah kiri kalian. Ngerti ya? Coba buat lingkaran ke masing-masing meja, masing meja. Ya. Sudah ngerti teknis permainannya? Nah, sekarang tugas kalian adalah melindungi nyamuk yang akan ditepuk. Jika nyamuk jika nyamuk itu berhasil ditepuk oleh kalian, artinya nyamuk itu mati. Dan yang mati kembali ke tempat itu. Jadi ketika Bapak bilang tepuk nyamuk kanan, ya. Jadi kalian pada saat menepuk sambil melindungi nyamuk yang akan ditepuk oleh kawan-kawan. Jadi ya. Gimana tuh? Kalau tepuk nyamuk ini, baik kita mulai. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tangannya belum ada yang terangkat. Ayo terangkat maksimal tangannya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Siapa yang dulu? Ini Pak. Ini Pak. Baik, ambil posisi lagi. Ini kenapa?
nyamuk kiri. Baik, ambil posisi lagi. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Baik, pitnya kita naikkan. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk di tempat masing-masing. Kemarin Bapak sudah memberikan games juga dalam bentuk tebak kata. Kira-kira apa kesulitan kalian dalam memvisualisasikan kata yang akan ditebak oleh rekan kalian? Kira-kira apa? Susah tidak? Dikasih kata ikat, gimana caranya kalian memvisualisasikan atau memberikan tanda supaya kawan kalian bisa menjawab apa yang ingin atau apa yang harus mereka tebak? Apa kesulitannya? Padahal ikan itu bisa kita lihat sehari-hari. Bahkan rata-rata orang Indonesia itu makan ikan, selain daging dan ayam. Kenapa sulit untuk kita memvisualisasikan? Itu karena apa? Masih kurangnya pengetahuan kita dalam memaknai suatu kata, ya, satu objek. Jadi kita masih kurang dalam pengetahuan kita dalam memaknai. Mungkin kita tahu, tapi kita susah untuk apa namanya? Untuk menjelaskan. Ada orang tahu objeknya apa, tapi susah untuk menjelaskan. Ada yang di sini gitu? Banyak mungkin ya. Nah, sama ketika pembelajaran berlangsung hari ini, Bapak sangat mengharapkan ketika pembelajaran berlangsung itu apa yang tidak kalian ketahui langsung kalian konfirmasi ke Bapak. Jadi ketika kalian tidak tahu, kalian bisa langsung dapat jawabannya. Dan hari ini kita masih berkaitan dengan belajar menjadi negosiator, tapi lebih kepada pendalaman materinya. Bapak tahu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengalihwahanakan teks yang berbentuk dialog itu ke dalam bentuk teks naratif. Tapi nanti keterampilan yang akan Bapak uji di sini adalah bagaimana nanti caranya ketika kalian sudah membuat teks dalam bentuk dialog, teks negosiasi dalam bentuk dialog, kemudian kalian ubah dalam bentuk naratif. Ya, yang akan menjadi tema kita hari ini dalam penulisan itu hal-hal yang sangat dekat dengan diri kita. Kemarin kita bicara tentang belajar, kemudian kita bicara tentang jalan di Pekanbaru yang rusak. Itu kan sesuatu yang setiap hari kita lihat. Atau mungkin yang nggak suka belajar, di kantin dia akan mencium aroma sambal belajar. Ya, itu yang dekat dengan kita. Jadi lebih mudah untuk kita menuliskan ide dan gagasan yang ada di dalam kepala. Tapi kalau kalian tidak pernah makan sandwich atau apa namanya pasta, nanti disuruh kalian menulis itu, bingung atau tidak? Pasti akan bingung, karena kalian tidak pernah makan, tidak pernah melihat, ya apalagi merasakan. Sulit untuk kalian nanti akan mengeluarkan ide dan gagasan. Nah inilah nanti pada saat pembelajaran menulis ini, yang dibutuhkan adalah kedekatan kita dengan konteks hari ini. Nah untuk penilaian, tetap Bapak ulang-ulang terus bahwa penilaian sikap adalah yang nomor 1 akan Bapak nilai. Kemudian diikuti dengan LKPD berkaitan dengan pengetahuan kalian berkaitan dengan pelajaran yang akan Bapak sampaikan ini. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nanti akan kita buat proyeknya bagaimana nanti di
akhir pembelajaran kalian bisa menulis teks negosiasi dari berbagai dialog menjadi teks naratif. Itu harapan ya. Mudah-mudahan kita semua mudahkan di pelajaran hari ini. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya penggunaan kamus. Kemudian apa lagi selain kamus? Ensiklopedia. Terakhir, thesaurus. Sudah ada yang menggunakan kamus, ensiklopedia dan thesaurus dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan kemarin? Sudah? Kendala dalam kalian mengisi teka-teki silang yang kemarin kalian Bapak berikan. Apa kendalanya? Karena pada saat Bapak mengecek tugas menyimak ya, masih banyak sekali beberapa dari kalian itu masih sifat mencontek ya. Sehingga Bapak bisa menilai bahwa ini yang kalian harapkan apa, nilai yang bagus atau memang pemahaman kalian terhadap suatu materi. Menyimak itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita supaya kita bisa mendengar teks yang disampaikan, didengar, kemudian dipahami, baru kita pindahkan dalam bentuk hasil simakan. Hasil simakan itu apa? Bentuknya tulisan kan? Dan juga tidak membutuhkan energi yang atau effort yang besar untuk menjawab LKPD yang sudah diberikan kemarin. Dan Bapak masih melihat beberapa dari kalian masih sifatnya mencontoh. Bahkan kata-kata dan redaksi bahasa itu sama bersifat. Padahal tidak tercantum di dalam teks yang disimak. Ada apa hari ini? Pembelajaran menyimak yang terjadi di kelas itu yang menjadi catatan besar bagi Bapak pada saat mengoreksi hasil tugas LKPD kalian. Ya mudah-mudahan untuk tugas yang ke depan yang Bapak berikan, termasuk yang ini, kalian membuatnya dengan penuh kejujuran. Apa artinya nilai yang tinggi kalau kalian masih mencontek? Apa kebanggaannya? Tidak ada. Tapi kalau kita membuat sendiri, kemudian hasilnya apapun hasilnya, kalian masih ada kesempatan untuk bisa menuju kepada pemahaman yang diinginkan. Itu pesan Bapak ya, bukan Bapak menggurui kalian, walaupun Bapak di sini posisinya sebagai seorang guru, tapi ini adalah untuk motivasi bagi kita, supaya kita lebih mandiri dalam membuat tugas. Kunci kemandirian adalah pemahaman. Kalian mencontek karena kalian pertama tidak fokus dan tidak paham dengan apa yang akan dikerjakan. Ya, Bapak harap semuanya sudah tahu cara pemakaian kamus, ensiklopedia dan thesaurus. Ya, karena tugas TNS itu dasarnya mencari di kamus, ensiklopedia dan thesaurus. Nah, baik. Jadi kemarin kita kan belajar teks negosiasi ya. Di dalam teks negosiasi itu ada 4 struktur teks. Yang pertama apa itu? Orientasi. Orientasi itu apa maksudnya? Perkenalan. Kalau perkenalan itu biasanya dimulai dengan kalimat yang bagaimana? Kalimat apa? Perkenalan dalam teks negosiasi atau dalam proses kegiatan negosiasi. Misalnya Margaret mengucapkan salam kepada penjual. Kalimat salam, sapaan dan sejenisnya itu masuk dalam orientasi. Pembukaan. Setelah pembukaan baru kita masuk ke pengajuan. Pengajuan ini apa kemarin? Pengajuan ini apa kemarin? Permintaan. Nah, permintaan ini apa maksudnya? Ya. Nih, pengajuan atau permintaan itu biasanya dia berisi tawaran, kemudian atau permintaan. Permintaan kepada siapa? Penjual. Kepada penjual. Ya. Setelah ada permintaan baru ada namanya tawar. Gunanya untuk apa proses tawar penawar ini? Untuk mencapai kesepakatan dan saling apa kemarin? Saling menguntungkan. Ya, kalau masih belum ada yang untuk saling menguntungkan, maka kesepakatan tidak akan terjadi. Terakhir, persetujuan. Nah, persetujuannya apakah harus diterima? Kalau dalam konteks teks negosiasi, apakah di dalam persetujuan permintaan itu atau penawaran selalu diterima? Jadi ada dua ya indikasinya, diterima atau ditolak. Jadi kalau nanti kalian menganalisis suatu teks atau membuat teks dalam bentuk dialog maupun narasi, keempat hal ini wajib ada.
Kalau salah satunya saja tidak ada, berarti belum sempurna teks negosiasi yang harus. Ini kunci dalam membuat teks negosiasi. Contohnya bagaimana? Nih, kelihatan? Di orientasi ini, Bapak baca ya, ada penjual nih bilang selamat datang, silakan duduk. Terus pembelinya bilang terima kasih. Penjualnya nanya ada apa yang bisa saya bantu? Ya, itu pasti masuk ke dalam orientasi. Apa tadi? Kalau sapaan, salam masuknya ke bagian orientasi. Baik, di pengajuan. Nah, di pengajuan ini baru mulai masuk ke sebenarnya apa yang mau diajukan. Yang mengajukan pertama kali apa? Setelah ditanya. Kalau dia berbentuk barang, yang diajukan pertama barangnya. Setelah barang apa? Harganya. Mau beli handphone, harganya handphone misalkan iPhone 14. Berapa harganya? Berapa harga sekarang? 20 juta lah ya. 20 juta Pak. Nah, baru sampai di sini. Permintaan ya. Kemudian dia melihat dulu barangnya cocok dengan dia. Kalau dia sudah senang dengan barang itu, lalu dia menimbang, dia udah mau ambil yang mahal ya, maka terjadilah yang namanya penawaran. Kalau 20 juta tadi kan tidak kurang, tapi di handphone kan gitu ya. Kalau di handphone di tempat black market dia bisa, tapi kalau di tempat yang resmi harganya sudah dipatok ya, malah kita yang dibayar lebih. Misalnya harganya 19.999.999 rupiah. Disuruh ini kita bayar 20 juta. Padahal saya kita berapa? 100 rupiah. Ya, kalau ada yang kecil kita kembagian nggak tahu berapa ya. Itu mungkin yang viral. Nah, kemudian sudah ada penawaran, ada kesepakatan baru ditandai dengan disetujui atau tidak disetujuinya penawaran yang dilakukan. Mengerti sampai di sini? Dari orientasi, pertama orientasi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, disimpan di dalam kepalanya, pahami, hayati. Itu 4 struktur teks negosiasi. Nah, kalau kalian bingung, kami bingung Pak untuk memulainya. Nah, untuk memulainya ada beberapa unsur kebahasaan. Bilang apa tadi untuk memulainya ada beberapa unsur kebahasaan? 4 ya. 4 unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, yang pertama ini pronomina. Pronomina ini maksudnya apa? Kata ganti. Misalkan namanya Margaret, dalam teks itu ia ingin membeli sebuah handphone, tetapi Margaret bingung ingin memilih tipe handphone yang mana. Kata gantinya yang mana? Iya ya. Jadi bisa nanti saya kalau dia langsung sebagai orang pertamanya, atau sebagai kata ganti lainnya bisa saya, bisa nya, atau bisa seluruh hal yang bisa menggantikan kata ganti dari nama orang tersebut atau objek tersebut, itu namanya kata ganti. Hanya kata saya, katanya, kata dia, dan sebagainya. Ini contohnya ya. Penjual, selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa Bu? Pembelinya bilang, saya mencari pakaian seragam untuk anak sekolah. Apakah ada? Di mana kata ganti? Pertama kata saya, yang kedua kata ini berdasarkan teks. Ya, Bu itu adalah kata ganti. Bisa saja mungkin dia sebut nama orang, tapi karena dia mungkin belum berkenalan, untuk menunjukkan perempuan yang umurnya mungkin sudah di atas 20 atau di atas 30, dia panggil dengan kata Bu. Kalau anak dia orang yang lebih muda dari dia akan ganti dengan kata kakak. Ya. Apalagi selain kakak, macam-macam. Itu kata ganti. Nah, yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung bisa kalian lihat di teks negosiasi dalam bentuk dialog. Ya. Jadi kalimat langsung itu semua ucapan langsung oleh subjeknya itu dinamakan kalimat langsung. Jadi biasanya dalam teks dialog dia akan ada tanda petik atau tanda petik, petik dua atau tanda petik, itu kalimat langsung. Ya, ini contohnya kalian lihat di depan.
Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Jadi dia menyatakan suatu informasi atau berita. Kalau kita dalam konteks membeli barang, dia akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan objek yang akan dibeli, ya. Itu dia masuk dalam kalimat deklaratif. Kemudian kalimat interrogatif, ini kalimat tanya. Kalimat tanya ditandai dengan tanda apa? Ya. Ini contohnya, Pak, saya mau mencari sayur bayam. Ada? Tentu ada. Silakan, bayamnya baru datang dari Bandung. Dua kalimat ini mana yang interrogatif, mana yang deklaratif? Ya, yang di atas yang pertama yang ada tanda tanyanya interrogatif. Yang kedua adalah apa yang menandakan kalimat kedua ini deklaratif? Tentu ada. Iya, bayamnya baru datang dari Bandung. Dia memberikan informasi dari mana sumber objek yang akan dibeli oleh pembeli, ya. Kemudian persuasif. Ini sudah awam ini. Sifatnya mengajak, mempengaruhi orang. Kalau kemarin kita belajar teks yang belacan itu, bagaimana dia menceritakan bagaimana keunggulan belacan dia. Jadi orang yang tidak suka makan belacan pun pengen makan belacan. Dia mempengaruhi orang. Ya. Berarti sampai di sini masalah kalimat persuasif. Ya, tidak akan ada masalah. Ya, ini contohnya untuk mempermudah kalian. Misalnya ada seseorang yang ingin membeli mangga, kalimat persuasifnya, nih, dia menceritakan bagaimana kualitas mangga ini, bagaimana rasa yang manis, ya. Kemudian apalagi bentuknya yang lembut secara visual, membuat orang tertarik untuk membeli mangga. Nah, ini yang paling penting dalam teks negosiasi harus ada yang namanya tuturan pasangan. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, ada yang menjawab salam. Kalau ada yang bertanya, ada yang berpasangan dia terus. Ya, jadi kalau tidak ada kalimat tuturan pasangan ini, jalan tidak negosiasi. Jadi harus saling berpasangan dia. Mengerti sampai di sini? Apa yang ingin kalian tanyakan ke Bapak, Bapak persilakan sebelum kita menulis teks negosiasi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian bertanya apa yang masih menjadi kebingungan kalian dalam memahami teks negosiasi. Kalau tidak ada bertanya, Bapak yang bertanya nih. Baik, Bapak anggap semuanya sudah mengerti, ya. Kalau sudah mengerti, Bapak uji. Ya, Bapak uji, Nurul. Astagfirullahaladzim. Nurul, tadi ada orientasi, Nurul. Apa itu orientasi, Nurul? Bukan senyum jawabannya. Orientasi tadi apa, Nurul? Lagi. Margaret, orientasi tadi apa, Margaret? Kata salam, terus apa lagi selain kata salam? Tujuan, lagi apa? Wah, hebat lagi. Itu tangan Zaki lah, harus semangat ya. Ini Zaki menyimak ya. Nurul, apa tadi orientasi? Ah, jadi disebut juga. Jadi kan serius. Hah? Aku masih mulai dari tadi. Belakang. Siapa namanya? Belakang? Tangga. Ya, tangga kayak namanya kenapa dipakai? Tangga. Apa yang kamu dengar dari penjelasan Bapak yang paling mengingat? Apa? Apa itu? Itu paling dominan, ya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Daerah. Tadi apa yang Bapak sebut dengan pronomina daerah? Kata apa pronomina itu? Nayara, nanti kurang lebih dia tidak lagi sebut pakai nama Nayara, tapi nama saya. Kata? Baik. Kemudian di struktur ada berapa tadi, Mam? Apa tadi yang pertama?
struktur. orientasi Nah, penawaran pengajuan penawaran tersebut. baik. Ya, berarti ya. Nanti kalau tidak mengerti, Bapak akan menjadi fasilitator kalian. Tanya saja apa yang ingin kalian pahami. Nah, untuk menulis teks negosiasi, Bapak akan kirimkan video sebelum 4. Kalian mau mengerjakan di mana? Kita sepakat saja. Kalau mau di kertas, kalau mau di handphone masing-masing buat. Kalau yang tidak, bisa handphone nanti hasilnya video saya. Ini saja yang untuk kalian. Dibuka semua handphonenya yang mau mengerjakan dengan handphone. Nah, petunjuk pengerjaannya ini penting ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan KPD. Jadi Bapak kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama sesuai dengan perintah soal. Boleh buka semua soalnya. Ya. Anda lihat gambar ini. Perintah soalnya apa? Membuat teks negosiasi. Pertama dalam bentuk apa? Dialog. Kemudian kalian pindahkan dalam bentuk ini temanya. Pertama, apa gambarannya? Berpadu. Setelah kalian mau membuat teks negosiasi yang berbeda, tapi temanya tepat. Kalau kalian pilih tema tepat. Kemudian ini tema orang pejabat tangan, belakangnya ada apa? Perusahaan. Jadi ini pasti akan berkaitan dengan negosiasi yang terjadi di dunia kerja, di perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawah, ini ada gambar mobil Renault dan orang salaman. Tulisannya apa? Hah? Nah, berarti ada istilah ganti rupiah. Nah, sini kalian boleh ceritakan bagaimana prosesi atau kegiatan negosiasi saat ada kecelakaan, orang semua berdamai, saling memberi ganti rugi. Nah, ada kata bebas. Maksudnya apa ini? Kalian bebas memilih tema apa saja. Jadi dari 4 tema ini pilih. Ada orang mungkin yang tidak bisa menulis tanpa dikasih tema, dan ada orang yang tidak bisa menulis kalau dikasih tema. Jadi mau berikan pilihan 4 ini, silakan kalian pilih sesuai dengan yang kalian nyaman. Buat teksnya tidak lama, bawakan waktu 20 menit untuk kalian menyiapkan teks. Tidak perlu panjang-panjang, paling panjang 1 halaman saja. Ya. Boleh? Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Jika tidak ada pertanyaan, silakan mengerjakan teks yang kalian mau sendiri atau berkelompok. Baik, yang mau sendiri siapa tulis tangan? Yang mau mengerjakan sendiri tanpa berkelompok. Tulis tangan aja, apa? Ini 1. Baik, yang mengerjakan secara individu duduk sebelah kanan bawah semua. Apa Pak? Yuk gerak semuanya. Jadi yang geser. Yang mengerjakan mandiri sebelah kanan. Boleh. Ayo cepat yang mengerjakan secara mandiri pindah sebelah kanan. Ayo pindah sebelah kanan Bapak. Nah, yang mengerjakan berpasangan siapa? Berpasangan. Silakan. Harus berpasangan ya. Kita sini semuanya berpasangan. Harus ketemu pasangannya, nggak boleh bertiga. Hanya juga berpasangan. Baik, di sini berpasangan. Yang mau berempat, mengerjakan berempat. Ini berempat. Ini berpasangan. Ini mau mengerjakan gimana? Tidak berpasangan, berkelompok, berkelompok. Ini.
pembelajaran hari ini, Bapak rasa untuk kalian mengerti tentang orientasi, permintaan, penawaran, kesepakatan, dan menggabungnya dengan unsur-unsur yang ada dalam unsur kebahasaan teks, Bapak anggap kalian sudah mengerti ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Untuk penugasan proyek di hari Kamis, ada pertanyaan? Pakaiannya harus bagaimana, teknisnya ada di kalian. Yang penting pakai baju saja. Ya, termasuk laki-laki ya. Mentang-mentang nanti saya mau buat suasana mandi di laut Pak. Cuma pakai celana aja, karena nanti akan ditonton orang banyak. Ya, imam, tugas imam untuk mengkoordinir proyek ini berjalan dengan lancar. Dan bagi anak-anak bapak sekalian yang ingin diskusi, Pak, ini teksnya sudah benar atau tidak, kalian boleh jawab di bapak kapan itu. Ya, silakan. Ya, beri bapak. Kalau untuk kalian yang beracting sebagai pembeli sama, sebagai penjual gimana? Ya, gimana kalau membaca itu membaca teks itu? Ya, dihafal ya, dihafal. Pada saat pembuatan dihafal. Kalau tidak bisa menghafal bagaimana? Ya, satu orang pegang teks sekali seolah-olah hafal dengan teks itu. Kalau direkam itu kan bisa. Itu balik lagi ke sekali. Baik, Bapak kira waktu kita selesai. Terima kasih atas atensi hari ini, semangat hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan kita di hari Kamis semuanya sudah menguploadnya di YouTube. Kalau nanti di hari Kamis baru mau melakukan proses upload, nanti Bapak pandu, ya. Nanti Bapak pandu bagaimana cara penguploadannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih. Aduh, maaf ya Pak, itu kena kayak Bapak deh. Kamu tahu nggak sih itu harganya berapa? Aduh, maaf Pak, nggak sengaja. Aduh, itu saya beli di luar kota, tahu nggak? Harganya 3 juta. Waduh, saya nggak punya uang Pak kalau sebanyak itu. Kalau 1 juta gimana Pak? 1 juta segitu mana dapet? 2 juta deh. Kalau 2 juta, oke deh Pak. Oke, 2 juta ya. Iya. Besok deh saya ganti, oke? Oke nih ya. Ya, Deal ya? Ya, deal. Oke. Ya. Selamat siang Kak. Silakan Kak lihat koleksi tas dari produk kami Kak. Kira-kira Kakak cari tas apa ya Kak? Saya dicari pas memang ini tapi belum full. Oh iya Kak, ada tuh sebenarnya di toko kami. Iya Kak. Bahannya bagus ya, ngeliat juga bagus. Ada warna putih nggak ya? Warna putihnya habis Kak. Yang tersisa cuma warna coklat dan warna hitam. Tas ini produk baru kami Kak, yang ada di toko kami dan baru diimpor. Jika Kakak membeli tas ini, Kakak akan mendapatkan kartu garansi selama 3 minggu pemakaian. Jadi kalau ambil warna coklat, tapi harganya berapa ya? Ini harganya 165.000 Kak. Ambil ke 150 aja, di sebelah aja harganya segitu. Kayaknya juga sama. Bisa kurang Kak, 160.000 bagaimana Kak? 150 enggak, itu jadi langganan di sini. Aduh, belum dapat Kak. Harga pasarnya aja 170.000, kualitasnya juga import Kak. Jika Kakak membeli tas ini, saya kasih deh dompet dan tali panjangnya Kak, 155.000 bagaimana Kak? Yaudah deh, saya ambil ya warna coklat paling berkesan ya. Iya, terima kasih ya Mbak. Nika. Bosan nggak di rumah terus? Wah, bosan banget. Kamu rencana mau ngajak kalian main nih. Mana? Mending kita isi lapangan. Mau nggak? Biar pasang hobi juga. Mana lapangannya? Ah, aku tahu tempat paling bagus. Avenir, lapangan Avenir. Kita sewa dong. Itu terlalu jauh tuh. Dari rumah gue. Ya, gimana dong? Tempatnya juga nggak jauh dari rumah tuh. Kalau enggak, kita sewa di stasiun aja. Gimana? Boleh sih, pertahanan rumah kita kan. Nggak jauh-jauh amat sih dari rumahku. Boleh sih, boleh. Ada juga ya teman-teman yang lain. Kita main jam 4 sore kan? Setuju. Ya.
Ini terus minusnya apa ya? Minusnya ini kadang kurang bang. Tapi kalau main game lancar ambil. Ini berapa juta? Berapa harga? 1,5 lah bang. Kalau 1,5 juta? Bisa pergi tempat lain bang. Bisa. Aku enggak tempat lain aja lah. Nah, satu dua. Satu dua. Udah lah, saya beli lah. Satu dua ya. Satu dua. Beli lah. Dia A few moments later. Bang. Yang HP saya bang. saya beli di Facebook bang. Sama siapa bang? Sama namanya Bang Tian nggak salah. Apa emangnya bang? Ini HP saya jadi ya bang. Aduh. Gimana bang? Saya beli lagi saya lah, Bang. beli lah. Berapa nih bang? Bang beli? Saya beli harganya 1,2. Aduh. Ke saya nih bang. Saya nggak tahu bang. Saya beli sama orangnya. Saya beli lagi bang 1,3. Mana bang? Yalah. Sekarang abang beli. Iya. Yalah. Bentar bang. Tuh, bang. Bila. Deal. Makasih ya bang. Tuh, bang. Siang mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, hari ini saya lagi nyari batik untuk oleh-oleh sahabat saya. Mau saya bantu pilihkan? Oh, boleh dong. Oke. Jadi di sini ada batik, motifnya bagus, dan juga baik diincar orang-orang. Motifnya bagus, bahannya juga jangan. Ini kira-kira berapaan ya mbak? Ini 2 jutaan aja bu. Kurang 1 juta lah. Nggak dapat bu. Emang apa sih keunggulan dari batik ini mbak? Jadi batik ini tuh batik tulis, terus pola juga rumit. Jadi cuma dibuat 5 item dan ini tinggal 1 dikirim langsung dari Solo. 1,5 juta mau nggak mbak? Ya nggak dapat juga bu. Tapi bahannya bagus loh ibu. Ya udah deh, karena ini untuk oleh-oleh untuk sahabat saya, untuk 1